Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2033. Hilf, Konfederasi, Al-Fudul. Ibnu Hisham berkata, adapun mengenai konfederasi, Hilf, Al-Fudul, Ziyad bin Abdullah Al-Bakai mengatakan padaku dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata bahwa kabilah-kabilah Quraisy mengajak diselenggarakannya satu perjanjian. Lalu mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai, karena kedudukannya yang terhormat dan sebagai orang yang paling tua di tengah mereka. Pertemuan di rumah Abdullah bin Jud'an ini diikuti oleh Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zurah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka bersepakat dan mufakat bahwa jika mereka melihat orang yang teraniaya di Mekah, baik dia penduduk asli Mekah atau orang-orang luar yang datang ke Mekah, maka mereka harus berdiri dan berpihak di sisi mereka. Sedangkan orang-orang yang menganiaya orang tadi wajib mengembalikan apa yang diambilnya dari orang yang dianiayanya. Orang-orang Quraisy menyebut perjanjian tersebut dengan konfederasi, Hilf, Al-Fudul. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Yazid bin Al-Muhajir bin Kunfud At-Taimi berkata kepadaku, ia mendengar Talhah bin Abdullah bin Auf Az-Zuri berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah ikut menyaksikan perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Sebuah perjanjian lebih aku sukai daripada unta merah. Jika dalam Islam aku diundang untuk memaklumatkan perjanjian seperti itu, pasti aku akan mendatanginya. Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad pada hadits nomor 1655 dan 1676, dan Ibnu Hibban pada hadits nomor 4373, serta Al-Hakim pada hadits nomor 2870. Hal ini disetujui oleh Az-Zahabi dan dinyatakan Sahih oleh Albani dalam bukunya Sahih Al-Jami pada hadits nomor 2717. Ibnu Ishaq, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi Al-Laitsi berkata kepadaku bahwa Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi berkata kepadanya, terjadi sengketa perebutan harta di Zi Al-Marwah antara Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib dengan Al-Walid bin Utbah bin Abu Sufyan yang saat itu sedang menjabat sebagai gubernur Madinah. Ia diangkat sebagai gubernur oleh pamannya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Al-Walid berdalih kepada Al-Husain bahwa ia lebih berhak atas harta tersebut karena ia seorang gubernur. Al-Husain berkata kepada Al-Walid, aku bersumpah dengan nama Allah, hendaknya engkau memberikan aku atau aku mengambil pedangku, lalu aku berdiri di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku mengajak diselenggarakannya perjanjian Al-Fudul. Abdullah bin Zubair yang saat itu berada di tempat Al-Walid berdiri setelah Al-Husain berkata seperti itu, ia berkata, aku juga bersumpah dengan nama Allah, jika Al-Husain mengajakku mengadakan perjanjian Al-Fudul, niscaya aku berpihak kepadanya hingga haknya diberikan padanya atau kita semua binasa karenanya. Dia berkata, aku sampaikan peristiwa ini kepada Al-Miswar bin Mahramah bin Naufal Az-Zuri, maka dia pun mengatakan hal yang sama. Aku juga mendengar bahwa Abdurrahman bin Utsman bin Ubaidillah At-Taimi mengatakan hal serupa. Ketika hal ini didengar Al-Walid, ia langsung memberi Al-Husain haknya dengan dada lapang terbuka. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi Al-Laitsi berkata kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi yang berkata bahwa Muhammad bin Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf, orang yang paling pintar di kalangan Quraisy, datang kepada Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, dan manusia berkumpul di tempat Abdul Malik bin Marwan. Ketika Muhammad bin Jubair masuk, Abdul Malik bin Marwan berkata kepadanya, hai Abu Said, bukankah kami dan kalian Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf, serta Bani Naufal bin Abdul Manaf ikut terlibat dalam konfederasi Al-Fudul? Muhammad bin Jubair berkata, engkau lebih tahu tentang hal ini. Abdul Malik berkata, hendaknya engkau harus menerangkan hal ini secara jujur, wahai Abu Said. Muhammad bin Jubair berkata, demi Allah, kita telah keluar dari perjanjian tersebut, dan kalian termasuk di dalamnya. Abdul Malik berkata, engkau telah berkata benar. Sampai di sini kisah tentang perjanjian Al-Fudul.
Ibnu Ishaq berkata, kemudian tugas menjamu jamaah haji dipegang oleh Hashim bin Abdul Manaf. Ini karena Abdul Syam adalah seorang pengembara dan jarang sekali berdiam di Mekah. Ia miskin dan anaknya banyak. Jika musim haji datang, Abdul Syams berdiri di hadapan orang-orang Quraisy, kemudian berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian adalah tetangga-tetangga Allah dan penjaga rumahnya. Di musim ini akan datang kepada kalian tamu-tamu Allah dan jamaah haji. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Sedangkan tamu yang paling berhak dihormati adalah tamunya. Maka siapkanlah makanan yang mereka butuhkan, karena mereka mesti tinggal di Mekah. Demi Allah, andai kata aku memiliki banyak longgaran, pastilah aku tidak pernah membebani kalian." Maka orang-orang Quraisy mengeluarkan sebagian harta mereka sesuai dengan kadar kemampuannya. Hasilnya disiapkan untuk menyiapkan makanan bagi jamaah haji hingga mereka pulang meninggalkan Mekah. Menurut sebagian pakar, Hashim adalah orang yang pertama mentransisikan dua perjalanan bagi orang-orang Quraisy, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Ia pula orang pertama yang memberi makanan sejenis bubur kepada jamaah haji di Mekah. Hashim bernama asli Am. Dinamakan Hashim karena ia meremas-remas roti hingga hancur buat kaumnya di Mekah. Salah seorang penyair Quraisy atau salah seorang penyair Arab berkata, Amr adalah orang yang meremas roti untuk kaumnya yang tertimpa kelaparan, kurus dan lemah. Ia menetapkan dua perjalanan di dalamnya, perjalanan musim dingin dan musim panas. Ibnu Hisham berkata, sebagian ahli syair di Hijaz membacakan sebuah syair kepadaku, kaum di Mekah yang miskin dan kurus lemah. Ibnu Ishaq berkata, Hashim bin Abdul Manaf wafat di Gaza, daerah di Syam, saat sedang melakukan perjalanan bisnis ke sana. Sepeninggal Hashim, tugas memberi minum kepada jamaah haji dan menjamu mereka dioper kepada Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ia lebih muda dari Abdul Syams dan Hashim. Al-Muttalib adalah seorang yang terhormat dan sangat mulia di mata kaumnya. Orang-orang Quraisy menamakannya Al-Muttalib Al-Faid karena kelapangan dadanya dan keutamaan dirinya. Ibnu Ishaq berkata, setibanya di Madinah, Hashim bin Abdul Manaf menikahi Salma binti Amr, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar. Sebelumnya, Salma binti Amr telah menikah dengan Uhayyah bin Al-Julah bin Al-Harisi. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Al-Haris adalah anak Jahjabi bin Kulfah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Pernikahan Salma dengan Uhayyah bin Al-Julah membuahkan anak yang bernama Amr bin Uhayyah. Sebelumnya, Salma tidak mau menikah dengan laki-laki biasa karena kehormatannya di mata kaumnya, bahkan ia memberi syarat kepada kaumnya bahwa semua otoritas berada di tangannya. Bila ia tidak lagi menyukai suaminya, ia bebas meninggalkannya. Ibnu Ishaq berkata, Salma binti Amr melahirkan anak laki-laki untuk Hashim dan diberi nama Syaibah. Hashim meninggalkan anaknya Syaibah dalam perawatan istrinya hingga usia balik atau sesudah usia balik. Sesudah itu, paman Syaibah, Al-Muttalib, datang kepadanya untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke negeri dan kaumnya. Namun Salma berkata kepada Al-Muttalib, aku tidak akan mengirim Syaibah bersamamu. Al-Muttalib menugas kepada Salma, aku pun tidak akan beranjak dari sini hingga aku berhasil membawa Syaibah. Sesungguhnya ponakanmu ini telah mencapai usia balik, sedangkan dia demikian asing berada di antara orang yang bukan kaumnya, sedang kami adalah orang-orang terhormat di tengah kaum kami. Kami banyak sekali menangani perkara-perkara mereka. Sedangkan kaum anak ini, negerinya, dan sanak keluarganya memberikan ruang lebih baik daripada dia berdomisili di luar lingkungan mereka. Syaibah berkata kepada pamannya, Al-Muttalib, menurut banyak orang, aku tidak akan berpisah dengan ibuku sampai dia memberiku izin. Akhirnya, Salma binti Amr mengizinkan anaknya Syaibah pergi bersama dengan pamannya, dan dia serahkan Syaibah kepada Al-Muttalib. Kemudian Al-Muttalib pergi membawa Syaibah dan masuk ke Mekah bersamanya dengan membonceng untanya. Orang-orang Quraisy berkata, inilah budak Al-Muttalib, dia telah membelinya. Mereka menamakan Syaibah dengan nama tersebut, Abdul Muttalib, budak. Al-Muttalib berkata, celaka kalian.
Ini keponakanku, anak saudaraku, Hashim. Aku telah berhasil membawanya dari Madinah. Kemudian Al-Muthalib wafat di Radman, sebuah daerah di kawasan Syam. Ibnu Ishaq berkata, Madrud bin Ka'ab Al-Khuzai mengucapkan sebuah elegi duka atas kematian Al-Muthalib dan seluruh anak-anak Abdu Manaf saat ia mendengar kematian Naufal bin Abdu Manaf, karena Naufal adalah orang terakhir yang meninggal dari mereka. Abdu Manaf bernama asli Al-Mughirah. Bani Abdu Manaf yang pertama kali meninggal dunia adalah Hashim. Ia meninggal dunia di Gaza, kawasan di Syam, kini Palestina. Abdu Syams meninggal di Mekah, Al-Muthalib di Radman, daerah di Yaman, sedangkan Naufal di Salman, kawasan Irak. Menurut sebagian pakar, dikatakan kepada Madrud, engkau telah mengatakan perkataan yang baik. Tapi, jika perkataanmu lebih dipertajam, pasti akan jauh lebih baik lagi. Madrud berkata, beri aku tenggang waktu beberapa malam. Kemudian ia mengisolasi diri beberapa hari lalu berucap dalam sebuah syair. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abdul Muthalib menjabat sebagai penanggung jawab pemberian minuman pada jamaah haji dan jamuan kepada mereka setelah pamannya, Al-Muthalib. Ia laksanakan kedua tugas tersebut untuk orang-orang, dan ia mengerjakan untuk kaumnya apa saja yang dahulu dilakukan oleh nenek moyangnya. Abdul Muthalib mendapatkan kehormatan di tengah kaumnya yang tidak pernah dicapai seorang pun dari nenek moyangnya. Ia begitu dicintai kaumnya, dan keberadaannya sangat berarti bagi mereka.